saku hangoluan sai pabosur tondikon, sai pabosur tondikon. Toguau ale Jahoma di dalan narodopon hodona tok tong satia toguau nagaleon saku hangoluan sai pabosur tondikon, sai pabosur tondikon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Roti hidup. Yesus memproklamirkan sifat keilahiannya atau dirinya kepada orang banyak dengan perkataan "Aku adalah", "Akulah". Dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi. Ada 7 kali Yesus memproklamirkan dirinya dalam Injil Yohanes. Satu dari antara 7 perkataannya, ia mengatakan, "Akulah roti hidup." Roti dipakai Yesus untuk menggambarkan kepribadiannya sesuai konteks. Andai kata Yesus berada dalam konteks jemaat Batak atau Indonesia, maka roti diganti menjadi nasi. Roti menerangkan makanan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi manusia. Yesus hadir dengan memproklamirkan dirinya adalah roti hidup dengan alasan, dengan pengertian pengalaman bangsa Israel. Yesus hadir dengan memproklamirkan dirinya adalah roti hidup sebab bangsa Israel memiliki pengertian bahwa manna atau roti yang mereka nikmati selama di padang gurun itu semua berasal dari nenek moyangnya Musa. Mereka tidak memahami bahwa itu adalah sumbernya dari Allah yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan bagi umat Israel. Padahal Allah yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Dan bahkan Allah berjanji saat itu, "Lihatlah, aku akan menurunkan hujan roti untukmu dari langit berupa butiran yang halus." Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka tetap bersungut-sungut. Mengingat itu, Yesus pun hadir dengan memperkenalkan dirinya adalah roti hidup. Di lain peristiwa, Yesus juga pernah berdoa dalam doa Bapa kami dengan mengatakan bahwa berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selain itu, sebelum sampai kepada nats harian saat ini, Yesus juga memberi makan
5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi? Bahwa ternyata semua yang kita perlukan Tuhan sediakan. Semua yang dilakukannya ternyata hanya ingin supaya kita kembali kepada Dia sumber berkat dan membuat kita agar percaya kepada Dia. Semua karyanya berfaedah untuk menguatkan, memuaskan, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus hadir memuaskan kita dalam setiap apa yang kita harapkan, dengan tujuan agar kita mengandalkan Dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengingatkan kita jika pada saat itu umat Israel hanya membutuhkan makanan yang bisa dengan sekejap habis, tetapi Yesus hadir dengan menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup yang membawa firman-Nya mengenyangkan hati kita dan membuat kita paham, membuat kita yakin firman-Nya kekal untuk selama-lamanya dan berfaedah untuk hidup kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu, firman itu adalah roti hidup. Kehadiran Yesus nyata dalam setiap firman-Nya. Menerima Yesus sama artinya dengan menerima tubuh Yesus secara totalitas, yaitu tubuh yang berkorban di kayu salib. Firman-Nya lah yang kita jadikan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jangan sampai kita menolak kehadiran firman-Nya. Sebagaimana umat Israel yang tidak menyadari pada saat mereka bersungut-sungut. Jangan sampai kita bekerja setiap hari, menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk makanan yang akan dapat binasa. Namun sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita mencari dan bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.